Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatun Academy, Gus Faris Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Baso Afriansa selaku pemateri kita pada malam hari ini, yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Ion, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan seluruh peserta kajian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Jumat 7 Februari tahun 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema keutamaan bulan Sya'ban sebagai pintu gerbang menuju Ramadan. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah syurahkan kepada junjungan alam toleran dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman yang berbahagia, dengan sangat antusias sekali saya Siti Halimatus Sa'diah Ali yang akan memandu acara kajian pada malam hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan, acara yang keempat ialah pemaparan materi, acara yang kelima ialah sesi diskusi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah doa penutup. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا رابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك
عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ion. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, ahlan wa sahlan kepada Ustadz Basho Afriansa selaku pemateri kita pada malam hari ini. Untuk teman-teman silahkan sambut ya teman-teman pemateri kita di kolom pesan yang tersedia. Baik, beranjak acara yang ketiga, marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Kak Dharma selaku co-founder dari Ma'rifatun Academy. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Sadia telah mempersilahkan. Selamat malam teman-teman semuanya, salam 24 jam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hadratul muhtaram yang sama-sama kami hormati narasumber kita tentunya. Kami ucapkan juga tasyarrafna wahtaramna bi ma'rifatik wa bi huduri ustad fi hadhil muhadarah. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum ya kepada pemateri kita yang luar biasa. Yang pertama kami ucapkan terima kasih tak terhingga karena sudah bersedia untuk hadir pada majelis online kita ya. Untuk bertafakur bersama teman-teman ya, untuk mengkaji bersama, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya serta senantiasa berupaya menjaga ikatan batin ya, ikatan batin antara siapa? Antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, di kajian kita yang kesekian kalinya ini, tentu Ma'rifatuna Academy tidak ingin kajian kita di situ-situ aja. Artinya, setiap kajian itu harus ada sesuatu yang baru yang dibahas. Harus ada sesuatu yang kalau bisa lebih spesial dari yang sebelumnya, seperti itu. Berhubung kita ada di bulan Sya'ban, ya, nah maka kami bersepakat para tim dengan narasumber tentunya untuk mengangkat sebuah tema yang kalau kita lihat sangat menarik sih, ya, yaitu apa? Keistimewaan Sya'ban sebagai pintu gerbang menuju Ramadan. Apa sih yang dimaksud dengan pintu gerbang itu? Nah, itu kan. Terus nanti bagaimana kita melihat Ramadan dari Sya'ban? Nah, itu kan teman-teman. Lalu apa aja yang harus dilakukan di bulan Sya'ban nih? Nah, terus bagaimana kita melihat keistimewaan di bulan Sya'ban? Apa sih rahasianya? Nah, perlu kita ketahui bersama tuh teman-teman. Jadi salah satu ciri khas setiap muslim itu apa? Yaitu selalu mengkaji. Mengkaji apa? Nggak hanya yang ada di buku-buku, tapi juga yang terjadi di alam semesta, termasuk peredaran waktu, perputaran waktu yang mana tiap tahun selalu bergilir tuh ya, dari bulan Muharram, Safar sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, setiap bulan itu memiliki keutamaan-keutamaannya. Mari kita saksikan penyampaian materi dari Ustadz Baso nanti ya, akan dipandu sama moderator. Saya Dharma Setiadi
selaku co-founder dari Ma'rifatun Academy mengucapkan sekali lagi, Ustadz, terima kasih sudah hadir dan bersedia, dan terima kasih kepada media partner yang sudah mendukung terlaksananya acara ini. Saya mewakili founder beserta jajaran kepengurusan Ma'rifatun Academy, Pusat Studi Keilmuan dan Pemikiran Islam mengucapkan selamat menyaksikan dan mari kita siapkan jiwa dan raga untuk menelaah hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa dumtum, barakallahu fikum jami'an. Allahumma fiqil aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik, terima kasih kepada Kak Dama atas sambutannya. Selanjutnya memasuki ke acara inti, ialah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Narasumber kita malam hari ini merupakan aktivis dakwah yang sangat aktif baik online maupun offline. Beliau bernama Ustadz Baso Afriansah, lahir pada 6 Juli tahun 1998 dan beliau berdomisili di Makassar. Narasumber kita ini menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Hasanuddin Ilmu Ekonomi, Studi Pembangunan. Dan selain di Unhas, beliau juga menempuh pendidikan S1-nya di UIM, Makassar, Ilmu Ekonomi Syariah. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang beliau, silakan follow akun Instagramnya di @baso_Afriansyah atau di TikTok di @basoafriansyah_official. Masya Allah. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan dibawakan oleh beliau. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik, teman-teman sudah hadir di hadapan kita semua, narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Kepada Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Dharma, Masya Allah. Saya mungkin baru pertama kali ketemu dengan beliau. Insyaallah, syukron temu dan jajaran admin yang telah memberikan amanah pada kami, yaitu dengan satu tema, yaitu utamaan bulan Sya'ban sebagai apa tadi itu, menyambut bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tema kita hari ini, ada satu pesan dari guru kami. Kalau yang pertama itu, kalau hati mau tenang, kata guru kami, yaitu dengan banyak-banyak menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kemudian yang kedua, kata guru kami, kalau hati mau tenang, yaitu dengan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kata guru kami, solawatnya kita itu jauh lebih mulia dibandingkan sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena ketika Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam, Allah tidak bersujud. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, justru Allah lebih dulu bersolawat. Innallaha wa malaikah, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, yang mungkin jarang kita dengarkan, ada ulama mengatakan kalau hati mau tenang, banyak-banyak duduk-duduk bersama orang soleh. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertemu, walaupun hanya dalam majelis ilmu, insya Allah bisa menenteramkan hati kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat
mulia ini, tema yang diberikan kepada kami yaitu adalah keutamaan bulan Sya'ban, pintu gerbang, sebagai pintu gerbang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ini penting untuk kita sampaikan, mengingat saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan ini kita tahu bersama diapit oleh 2 bulan yang mulia. Yang pertama yaitu bulan Rajab, dan kemudian juga bulan Ramadan. Dan ini seolah menjadi paket yang selalu ditunggu-tunggu oleh kita sebagai umat Islam, dengan banyaknya doa yang dipanjatkan yang merupakan hadis Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan ini seolah menjadi bulan yang seolah menjadikan bulan ini itu sebuah pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk selalu menyiapkan diri dan membawa bekal yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana serta kondisi baru. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terkejut atau tidak kaget memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu sudah memberi contoh untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban. Karena kata para ulama, bulan Sya'ban ini bulan di mana kita latihan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini tujuannya adalah untuk bagaimana kita melatih diri kita berupa peningkatan kuantitas berpuasa. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah itu melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan Aisyah katanya tidak pernah juga melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam 1 bulan itu selain bulan Sya'ban. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latihan ini penting karena pada bulan Ramadan nanti itu kita sebagai umat Islam itu akan menjalani satu kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yaitu berpuasa selama 1 bulan penuh. Nah, dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti saat kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, tubuh kita itu akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena kita sudah latihan di bulan Sya'ban. Nah, selain teman-teman manfaat secara jasmani, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban itu juga sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi menyebut bahwa pada bulan ini amal ibadah manusia itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi ingin saat amal itu diangkat, beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh An-Nasai. Kata Rasulullah, itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal, perbuatan diangkat kepada Allah. Kemudian kata Nabi, aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ibadah puasa, pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah lain seperti baca Quran, sholat, zikir, dan membaca sholawat khususnya. Nah, bahkan ada ulama mengatakan memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena katanya ayat yang tadi saya sampaikan, innallaha wa malaika dan seterusnya, itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Makanya banyak-banyak bersolat. Nah, terkait membaca sholat, memang bulan ini kan merupakan bulan yang spesial untuk Nabi, dan dianjurkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, bukan hanya kita saja sebagai manusia biasa, tapi Allah dan malaikatnya pun dalam ayat ini disebutkan ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, sebagaimana tertulis dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang tadi saya sampaikan, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Sungguh Allah dan para malaikat itu bersalawat untuk Nabi. Nah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, turunnya ayat ini teman-teman itu di bulan Sya'ban dan menjadi tanda bahwa Rasulullah menjadikan bulan ini bulan spesial baginya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah menyebut bulan Sya'ban ini adalah bulan miliknya. Kata Nabi, Rajab ini adalah bulan Allah dan Sya'ban itu adalah bulanku. Ramadan itu adalah bulan umatku. Maka di bulan Sya'ban ini teman-teman, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengajak teman-teman untuk menggapai kualitas dan kuantitas ibadah dengan mempersiapkan kesehatan jasmani dan rohani kita. Kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur karena masih kita diberikan umur panjang untuk bisa bertemu bulan Sya'ban. Nah, kemudian kita mempersiapkan diri untuk memasuki gerbang masa depan dengan ucapan bismillah. Mari kita sirami tanaman amal kita di bulan Sya'ban ini sebelum kita masuki bulan suci Ramadan. Mungkin singkat saja dari saya teman-teman. Mungkin untuk lebih lanjutnya, kalau ada yang belum bisa dipahami, boleh teman-teman bertanya. Syukran jazakumullah khair. Saya kembalikan ke host. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Pemateri kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Baso atas pemaparan materi. Semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan, acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, kepada Kak Nabila, silakan untuk open mic, Kak. Tafadhol. Baik, Kak Nabila Sifa yang mengangkat tangan, apakah ada pertanyaan, Kak? Kak Nabila Syifa katanya pertanyaan dalam komentar Kak Sadia. Baik, silakan Kak untuk mengetik. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Ini dari Kak Liana ya. Dari kolom pesan yang ada. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Afan. Bagaimana kalau misal kita puasa dan menghirup minyak telon atau fresh care, apakah puasa sudah makruh? Baik, kepada Ustadz Baso kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya, Kak. Oh ya, Masya Allah. Pertanyaannya Kak Liana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana kalau misal kita puasa dan menghirup
minyak telon atau frisker, apakah puasanya sudah makruh? Nah, kalau menghirup minyak angin itu tidak membatalkan puasa karena menghirup aroma itu bukan termasuk kategori makanan atau minuman. Sama halnya kita ketika mencium kalau kita di jalan mencium bau aroma-aroma yang lain dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, gitu. Kalau makruhnya itu mungkin wallahu alam bishawab. Kalau saya melihat anunya makosid syariahnya, dia tidak makruh karena dia itu bukan kategori makanan atau minuman. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sini langsung saja saya jawab. Sudah banyak di kolom komentar. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana bulan Sya'ban dapat membantu kita mempersiapkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan? Nah, jadi Kak Youth Future Leader, jadi bulan Sya'ban ini kata para ulama sebenarnya adalah bulan kita latihan, dan bahkan disebutkan tadi saya sampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan bahwa katanya Aisyah itu tidak pernah melihat Nabi berpuasa penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak pernah juga Nabi berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan lainnya. Maka Nabi memanfaatkan bulan Sya'ban itu sebagai bulan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan banyak-banyak melakukan amalan ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban gitu. Jadi kita latihan untuk banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak membaca Al-Quran, latihan bersedekah dan sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Kak Nabila Sifah, berpikirlah untuk berpuasa, jadi setiap anak misal OVT atau galau anak berpuasa, niatnya tuh kadang anak puasa Senin Kamis atau juga puasa qada, tapi anak tuh kadang hilaf, enggak baca niatnya. Jadi aja cuma niat dalam hati bahwa anak ingin puasa, tapi dari ucapkan. Apakah Ustaz itu sah atau tidak? Dan itu sah karena niat itu sebenarnya dalam hati, seperti itu. Kemudian Amalia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz membawa pada bulan Sya'ban kita memperbanyak sholawat. Yang mau saya tanyakan, apakah ada sholawat khusus yang harus kita baca atau mungkin saja boleh kita baca? Boleh semua, yang penting bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Tapi yang pada umumkan yang Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu yang umum. Baik, Masya Allah. Baik, Ustadz, apakah boleh satu pertanyaan lagi Ustadz dari saya, Ustadz? Boleh. Baik, Ustadz, pertanyaannya, ini Ustadz, amalan apa sih waktu kita di bulan Sya'ban ini supaya kita itu dapat mempersiapkan bulan Sya'ban ini untuk menuju ke Ramadan? Amalan-amalan apa yang harus kita persiapkan? Baik, terima kasih Ustadz. Oke, syukran. Berkaitan dengan amalan di bulan Sya'ban, sebenarnya tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban ini. Tidak ada dalil yang mengkhususkan satu amalan. Tetapi yang ada itu adalah tentang kemuliaan bulan Sya'ban ini. Nah, tentu kalau bulan itu mulia, maka kita dianjurkan untuk memanfaatkan bulan-bulan itu untuk banyak-banyak beribadah. Nah, ibadahnya pun itu berdasarkan dengan disandarkan dengan dalil-dalil yang sahih dan sebagainya. Misalkan berpuasa Senin dan Kamis, puasa Yaumul Bid, bersedekah, boleh. Maka manfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai bulan latihan
begitu. Jadi yang mungkin kita berpotensi bisa mengerjakan amalan-amalan itu di bulan Ramadan nanti, maka manfaatkan bulan Sya'ban ini untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Apapun itu, banyak-banyak sholat tahajud, sholat malam, sholat hajat, berdoa kepada Allah, banyak-banyak beristighfar dan sebagainya. Itu mungkin amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustadz. Ini Ustadz ada di kolom pesan. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah bersedia Ustadz untuk menjawabnya? Di kolom pesan ya. Iya, atas nama Kak Nur Hidayah Ustadz. Assalamualaikum. Sebelumnya, nama saya Nur Hidayah, izin bertanya. Bagaimana jika kita tidak sengaja minum, atau apa itu hukumnya, makruh atau bagaimana, Ustaz? Hukumnya, kalau dia lupa tidak sengaja, tidak apa-apa. Berarti Allah yang kasih makan. Masya Allah. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, teman-teman sudah ya, pertanyaan sudah banyak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mari kita tutup. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustadz Basro atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Dan kepada peserta kajian malam ini yang ingin bergabung ke Ma'rifatuna Academy, bisa langsung saja follow dan DM IG kami di @ma'rifatuna_academy. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada malam hari ini kepada Ustadz Basro. Kami persilahkan. Oke, Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, sebagai penutup doa, mari kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkahi dan Engkau ridhoi, dan jadikanlah perkumpulan ini, majelis ini menjadi salah satu daripada taman-taman surgamu. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa anal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, yang batil itu batil. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, acara yang selanjutnya adalah dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Acara yang selanjutnya adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatuna Academy selanjutnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Basro atas ilmunya. Afwan Ustadz, sebelumnya boleh untuk meninggalkan room terlebih dahulu Ustadz. Insyaallah. Syukran, jazakumullah khair semuanya. Saya izin pamit duluan. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Baik, sampai jumpa kembali di kajian Ma'rifatuna Academy teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.